Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, di sini saya Indah Permatasari akan menyampaikan materi mengenai gelombang bunyi dan cahaya. Nah, apa sih gelombang itu? Adik-adik tidak tahu bahwa bunyi atau suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan suatu gelombang. Nah, lalu bagaimanakah cara kita untuk mengetahui bahwa bunyi yang kita dengar itu benar-benar sebuah gelombang? Nah, caranya yaitu misalkan pada saat adik-adik sedang bermain piano, coba seketika memulai untuk menekan sebuah nada di piano tersebut, coba dekatkan sebuah garpu ke dekat piano tersebut. Nah, pasti garpu tersebut akan bergetar. Nah, kenapa bergetar? Karena suatu gelombang. Nah, gelombang tersebut adalah suatu getaran yang merambat sehingga bunyi yang terdengar itu, bunyi yang kita dengar merambat ke dalam medium. Nah, mediumnya itu berupa garpu. Jadi, gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal. Gelombang bunyi terdiri dari molekul-molekul udara yang bergetar dan merambat ke segala arah. Nah, lalu apa itu gelombang cahaya? Nah, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang kasat mata atau dapat terlihat. Nah, cahaya memiliki spektrum atau paket cahaya yang dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Nah, lalu kenapa cahaya tersebut disebut sebagai gelombang? Nah, karena gelombang yaitu gelombang elektromagnetik adalah karena gelombang cahaya yang bergetar adalah medan elektromagnetik dan merambat di ruang tanpa permukaan medium. Nah, lalu bagaimanakah ciri dari gelombang bunyi? Ada 3 aspek utama pada bunyi, yaitu yang pertama adanya sumber bunyi, yang kedua adanya media supaya energi gelombangnya itu bisa merambat. Nah, gelombang bunyi merambat sebagai gelombang longitudinal. Nah, yang terakhir yaitu adanya penerima, yakni misalnya manusia, telinga manusia ataupun mikrofon. Nah, kemudian bagaimanakah dengan ciri dari gelombang cahaya? Nah, yang pertama, gelombang cahaya bisa merambat dalam ruang hampa dan tanpa medium apapun. Dan karena merupakan cahaya tersebut karena merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, yang kedua, gelombang cahaya itu merupakan gelombang transversal. Jadi hal ini karena arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Nah, yang ketiga, gelombang cahaya dapat dipantulkan jika mengenai sebuah bidang, baik yang rata ataupun tidak. Nah, yang terakhir bahwa gelombang cahaya itu dapat diteruskan melalui medium gas, air, ataupun padat. Nah, berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu bunyi infrasonik, yang kedua bunyi audiosonik, yang ketiga bunyi ultrasonik. Nah, bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Nah, bunyi ini dapat didengar oleh manusia, namun tidak dapat didengar oleh laba-laba, jangkrik, ataupun lumba-lumba. Nah, bunyi audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi jenis inilah yang dapat didengarkan oleh manusia. Nah, yang terakhir yaitu bunyi ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Nah, bunyi jenis ini juga tidak dapat didengarkan oleh manusia. Nah, hewan yang dapat mampu mendengarkannya adalah lumba-lumba, jangkrik, maupun anjing. Nah, sifat-sifat gelombang cahaya yang pertama dapat dipantulkan atau dicerminkan atau refleksi. Yang kedua dapat dibiaskan atau refraksi.
Yang ketiga dapat dilenturkan atau difraksi. Yang keempat dapat dipadukan, superposisi atau digabungkan, interferensi. Nah, yang kelima dapat dikutubkan atau polarisasi. Dan yang terakhir dapat diuraikan atau dispersi. Nah, selanjutnya karakteristik dari gelombang bunyi. Nah, cepat rambat bunyi berbeda-beda dan bergantung dengan jenis material media rambatnya. Besar cepat rambat bunyi juga dipengaruhi dengan temperatur, khususnya jika media rambatnya yaitu gas. Nah, berikut notasi cepat rambat bunyi pada ketiga media rambat. Yang pertama ada pada padat. Nah, notasinya yaitu V sama dengan akar dari E per V. Dengan E adalah modulus elastisitas dan V adalah tekanan. Nah, yang kedua ada pada gas. Nah, V sama dengan akar dari konstanta dikali V per V. Nah, V di sana merupakan tekanan pada gas. Nah, yang ketiga ada pada cair. Nah, V sama dengan akar dari B per P. Nah, di sana B adalah modulus Boole. Nah, itulah notasi pada tiga media rambat gelombang bunyi, yaitu padat, gas, dan cair. Nah, kemudian sifat-sifat gelombang bunyi. Yang pertama ada pemantulan atau refleksi, yang kedua pembiasan atau refraksi, yang ketiga ada pelenturan atau difraksi, dan yang terakhir ada interferensi. Nah, kemudian sifat-sifat cahaya yang pertama ada dispersi, yang kedua ada interferensi cahaya, yang ketiga ada difraksi cahaya, dan yang terakhir ada polarisasi cahaya. Nah, kemudian demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Tetap semangat dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.